Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'd. Sahabat-sahabat Basunan channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dibaringi panjang umur, sehat, murah rezekinya tur barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam video kali ini Mbah akan melanjutkan menjelaskan mengenai perhitungan perjodohan weton per weton. Dan untuk kali ini yang akan Mbah bahas adalah weton Kamis Legi ketemu Kamis Pahing. Ini adalah request dari saudara Fahru Nizam. Dan mungkin di request teman yang lain juga, tetapi Mbah lupa mencatatnya ya. Berarti 13 ketemu 17, net weton jodohnya ketemu 30. Baik, hasil perhitungan hari umumnya ini Kamis ketemu Kamis bermakna yuwono atau tentrem. Insya Allah rumah tangganya diparingi adem ayem tentrem. Kemudian hasil perhitungan 3 siklus ini tipe parti, artinya dimungkinkan salah satu ada yang wafat terlebih dahulu, atau istilahnya pati atau habis jodohnya, atau pati rezekine ya, atau pati kebahagiaannya, dan memang ada kecenderungan sering terlibat pertengkaran. Kemudian hasil perhitungan 4 siklus ini tipe gembili, artinya insya Allah dianugerahi banyak keturunan, banyak momongan, dan insya Allah banyak anak, banyak rezeki insya Allah. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe lunggu, artinya yang bersangkutan insya Allah hidupnya berkecukupan ya, dengan pekerjaan, pangkat, kedudukan yang sangat bagus ya. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe pati, artinya dimungkinkan salah satu ini ada yang wafat terlebih dahulu, atau ya seperti tadi ya, bisa pati atau habis jodohnya, atau pati rezekinya ya, atau bisa juga pati kebahagiaannya, dan memang ada kecenderungan terlibat pertengkaran gitu ya. Ini harus diperbaiki yang bersangkutan ya. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe tunggak semi, artinya insya Allah murah sandang pangane ya, selalu ada saja rezeki yang ia dapatkan, yang ia peroleh untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe pisang pinugel. Nah ini tidak baik ya, karena dimungkinkan akan terjadi perpisahan atau perceraian. Bisa cerai karena salah satu ada yang wafat atau meninggal dunia terlebih dahulu, atau bisa juga disebabkan karena adanya perceraian atau cerai hidup ya. Kemudian hasil perhitungan 8 siklus ini tipe padu, artinya dimungkinkan perjodohan ini rumah tangganya sering terlibat pertengkaran atau cekcok ya, tetapi di level rendah. Insya Allah bisa cepat akur atau rukun kembali insya Allah. Kemudian yang terakhir hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 4,8 bermakna mengalami banyak rintangan, artinya diperkirakan perjodohan ini rumah tangganya sering menghadapi permasalahan ya, menghadapi ujian, cobaan, rintangan dan sebagainya ya. Nah, secara keseluruhan hasil perhitungannya ini ada 4 lampu hijau ya, yang ia dapatkan dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu Kamis ketemu Kamis bermakna yuwono atau tentrem. Kemudian hasil perhitungan 4 siklus tipe gembili, lalu hasil perhitungan 5 siklus tipe lunggu, kemudian hasil perhitungan 7 siklus tipe tunggak semi, dan memiliki 2 lampu kuning yang ia dapatkan dari hasil perhitungan 8 siklus tipe padu. Kemudian hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 4,8 bermakna mengalami banyak rintangan, dan memiliki 3 lampu merah, cukup banyak ya, karena memang satuan tipe pati ini 30 ini ya. Lampu merah
ini ia dapatkan dari hasil perhitungan 3 siklus tipe Pati, kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua tipe Pati juga, dan hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe pisang binukel. Nah, punya 3 lampu merah. Nah, kalau di persentase secara keseluruhan, ini potensi keberhasilan rumah tangganya ini hanya sebesar 56% sukses, dan potensi kegagalan rumah tangganya ini sebesar 44% gagal. Ya, kesimpulannya perjodohan ini masih boleh dilanjutkan, tetapi harus hati-hati ya, karena termasuk yang sangat tidak dianjurkan ya, karena memang potensi kegagalan rumah tangganya ini termasuk yang sangat tinggi ya. Sehingga diperkirakan rumah tangga perjodohan Kamis Legi ketemu Kamis Pahing ini sangat berat ke depannya ya. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, ini Senin Pahing ketemu Selasa Legi. Ini adalah request dari saudari Sania Septiani. Nah, mungkin di request teman yang lain juga, tetapi Mbak tidak mencatatnya ya. Berarti 13 ketemu 8, Neptu weton jodohnya ketemu 21. Baik, hasil perhitungan hari umumnya ini Senin ketemu Selasa bermakna yuwono atau tentrem ya. Insya Allah rumah tangganya dibarengi adem ayem tentrem. Lalu hasil perhitungan 3 siklus ini tipe Pati, artinya dimungkinkan rumah tangganya ini tidak bisa langgeng ya, karena ada salah satu yang wafat atau meninggal dunia terlebih dahulu. Atau makna Pati ini bisa bermakna Pati rezekine, Pati kebahagiaane, Pati keharmonisane, dan memang biasanya ada kecenderungan sering terlibat pertengkaran. Kemudian hasil perhitungan 4 siklus ini tipe Gonto, artinya dimungkinkan yang bersangkutan ini sulit punya keturunan. Lalu hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe Sri, ini bermakna insya Allah murah sandang pangane ketemu selamat. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe Nyandang, artinya insya Allah rumah tangganya diparingi murah sandang pangane, aspek ekonominya bagus, tetapi berada di level terendah pada perhitungan 5 siklus atau pancasuda yang ini ya. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe Lepu Katiup Angin, artinya rumah tangganya sering mengalami kesusahan dalam hidupnya, sering mengalami kegagalan atau tidak tercapai ya hajat atau cita-citanya atau keinginan-keinginannya gitu ya, dan biasanya hidupnya ini sering mengalami tidak tenang ya hatinya ya, pikirannya kurang tenang sehingga dimungkinkan sering berpindah-pindah tempat. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe Pandito Mukti. Nah, ini biasanya rumah tangganya sering difitnah, dicaci maki, dikucilkan, tetapi insya Allah tetap selamat, tetap yuwono, tetap adem ayem tentrem rumah tangganya insya Allah. Ini pun tentu bagi mereka-mereka yang kuat ya, kuat atau tahan uji, insya Allah bisa melewatinya. Kemudian hasil perhitungan 8 siklus ini tipe Tinari. Nah, ini bagus, insya Allah aspek ekonominya bagus ya, gampang cari sandang pangan, selalu diberi kemudahan dalam urusan mencari rezeki, mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Dan yang terakhir hasil perhitungan di bagi 9 ini ketemu 4,8 bermakna mengalami banyak rintangan, artinya dimungkinkan rumah tangganya ini nanti sering menghadapi permasalahan, ujian, cobaan, sering menghadapi kendala ya, dalam hal mungkin pekerjaannya, dalam hal urusan mencari sandang pangane. Nah, secara keseluruhan hasil perhitungannya tadi ada 4 lampu hijau yang ia dapatkan dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu Senin ketemu Selasa bermakna yuwono atau tentrem. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang pertama tipe Sri, kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua tipe Nyandang, dan hasil perhitungan 8 siklus tipe Tinari, dan memiliki 4 lampu kuning.
4 lampu kuning ini ia dapatkan dari hasil perhitungan 4 siklus tipe kontol tadi, kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe Lebuka tiup angin, kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe Pandita Mukti, dan hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 4,8 bermakna mengalami banyak rintangan dan memiliki 1 lampu merah. 1 lampu merah ini ia dapatkan dari hasil perhitungan 3 siklus tipe Pati tadi. Nah, jika di prosentase secara keseluruhan ini potensi keberhasilannya, potensi kesuksesan rumah tangganya ini sebesar 67% sukses, dan potensi kegagalan rumah tangganya ini sebesar 33% gagal. Nah, kesimpulannya perjodohan ini tentu boleh dilanjutkan ya, meskipun tidak termasuk yang direkomendasikan, tetapi bolehlah ya, karena memang potensi kegagalan rumah tangganya ini memang agak tinggi ya, tetapi tidak mengapa karena tidak termasuk yang sangat tinggi ya. Ini diperkirakan memang rumah tangga perjodohan Senin Pahing ketemu Selasa Legi ini memang agak berat, tetapi insya Allah masih bisa diperbaiki ke depannya insya Allah ya. Mungkin itu saja yang bisa Mbah sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kurang lebihnya Mbah mohon maaf. Akhir kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.